Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada teman saya yang sudah mendahului saya mencermati ceramah-ceramah dan sekarang bergabung dengan saya ini teman baik saya Pak Jati Suryanto. Assalamualaikum Pak Jati. Hari ini saya diminta, ini request untuk berbicara tentang setan. Nah, cuma yang minta itu tidak menjelaskan apa maksudnya, tetapi saya menduga-duga saja. Mungkin maksudnya saya diminta untuk bicara tentang godaan setan, karena setan itu adalah bagian dari kekuatan yang bisa mempengaruhi diri kita untuk menjadi orang yang menikmati segala macam keburukan, segala macam kejahatan, segala macam kemaksiatan, sebagaimana yang dulu pernah diperankan oleh iblis ketika menggoda Adam dan Hawa, sehingga dengan instrumen pohon yang di dalamnya ada buah yang namanya khuld, yang kita kenal dengan buah khuldi, Adam melakukan tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia melanggar larangan Allah karena Allah sudah mewanti-wanti, sudah memberikan warning, memberikan peringatan dini agar keduanya tidak dekat-dekat dengan pohon yang di dalamnya itu ada sesuatu yang menarik yang dijadikan oleh setan untuk menggoda dirinya. Dan setan itu waktu itu diperankan oleh iblis, wa kana minal jan. Dan iblis itu di dalam kajian tafsir dijelaskan dia adalah golongan jin. Kalau bahasanya para mubalek sekarang itu mbahnya jin, meskipun nanti penjelasannya tidak sesederhana itu. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang setan. Yang pertama kita harus kenal, seperti sekarang lagi marak-maraknya orang diminta untuk mengenal apa dan siapa virus corona itu. COVID-19 itu siapa? What is? Bagaimana kemudian dia sekarang sangat ditakuti dan membuat orang itu ketakutan terhadap apa yang dinamakan virus corona. Tapi saya selalu mengatakan dengan pernyataan yang sederhana, corona apapun itu namanya, itu bagian dari makhluk Allah, titik. Dan semua makhluk Allah itu tunduk pada Allah, titik, tidak pakai koma. Termasuk setan, itu adalah kekuatan jahat yang merasuk dalam diri pribadi jin dan manusia dan akan dikalahkan oleh yang memiliki, yaitu Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Jin dan manusia itu makhluk Allah. Seberapapun jin dan manusia itu memerankan diri sebagai setan, akan dikalahkan oleh Allah. Maka doanya cukup ta'awudz saja dengan berbagai macam variasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah kaidah yang sering kali dibuat oleh para ulama sebagai sesuatu yang harus kita pakai di dalam permohonan diri kita ketika minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya bisa diubah-ubah itu dan bisa lebih luas. Tapi yang penting permintaan kita pada Allah itu jelas. Kita mohon perlindungan kepada Allah karena hanya Allah yang bisa melindungi dari segala macam kekuatan yang bisa menyerang kita, yang bisa mempengaruhi kita, yang bisa membuat kita terjerumus, yang disebut dengan setan itu. Setan, siapapun mereka, itu diciptakan oleh Allah sebagai penggoda umat manusia hingga akhir zaman seperti yang diperankan oleh iblis. Jadi berawal dari peran yang dimainkan oleh iblis, yang seringkali di dalam novel-novel itu disebut sebagai sang penggoda.
Semula pada dasarnya iblis itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia yang direpresentasikan oleh Adam dan Hawa, yang memang diciptakan oleh Allah agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Nah, hanya itu penting, karena ini sikap tauhid. Beribadah itu hanya kepada Allah. Begitu kita terjebak pada taghut, pada kekuatan-kekuatan yang kita pertuhankan sehingga kita beribadah kepada taghut itu, maka disitulah syirik itu terjadi. Sehingga ilustrasi yang dipakai oleh para ulama mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu, syirik itu terlalu lembut. Saking lembutnya itu seperti seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Nah, ini ilustrasi yang dikembangkan oleh para ulama dengan kata-kata yang indah. Jadi syirik itu saking lembutnya, saking sulitnya dilihat, saking sulitnya dideteksi, itu diumpamakan seperti seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Nah, sulit tuh untuk dilihat. Ada di situ, keberadaannya jelas, tetapi tidak terlihat, tidak terdeteksi. Semut itu sangat kecil, jalannya sangat pelan dan lembut di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Ya nggak kelihatan, cuma ada. Seperti ketika Rasulullah mengatakan bahaya ikhlas itu adalah riya. Jadi keikhlasan itu akan sirna disebabkan oleh satu sikap yang disebut riya, sikap pamer. Jadi seorang yang seperti apapun dia beramal dengan amal yang disebut amal soleh, begitu ada riya, hilang nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita teruskan. Nah, dikarenakan sikap enggan dan sombongnya, iblis itu kemudian menjadi pembangkang dan berperan menjadi setan. Jadi peran yang dimainkan oleh iblis itu disebut setan. Jadi setan itu adalah peran yang dimainkan oleh iblis. Dari iblis itu dari golongan jin yang berhasil menjadi penggoda Adam dan Hawa dengan instrumen buah hulti yang cukup efektif membuat keduanya, membuat Adam dan Hawa lupa atas larangan Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Apa larangan Allah itu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا, dan kami, kata Allah, telah berfirman. Jadi Allah mengatakan dan kami telah berfirman. Artinya apa? Allah menyebut dirinya dengan sebutan nahnu. Sekali lagi kembali pada kajian yang kemarin, sebutan nahnu itu tidak mengisyaratkan Allah itu banyak, tidak. Kemungkinan yang pertama itu sebutan untuk ta'zim, untuk memuliakan dirinya. Kemudian yang kedua kemungkinannya adalah adanya kepenyertaan terhadap makhluk Allah. Apa firman Allah itu? Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Diamilah olehmu dan istrimu surga ini, kira-kira. Jadi surga ini silakan didiami. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak. Di mana saja yang kamu sukai, apa saja, apapun makanan yang ada di surga itu silakan dimakan. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan oleh Adam dan Hawa. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tetapi ada artinya janganlah kamu dekati pohon ini. Maksudnya pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati oleh keduanya, yang namanya memang tidak dijelaskan di dalam ayat ini. Dan ada hadis Nabi Muhammad SAW
yang memang mengisyaratkan seperti itu, tetapi tidak menyebut secara tegas, tidak ada sebutan yang tegas. Tetapi ada yang menampakkannya dengan sebutan khuldi sebagaimana yang tersebut di dalam surat Toha ayat 120. Tetapi itu adalah nama yang kata para ahli tafsir diberikan oleh setan, yang pada saatnya akan menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Itu warning, peringatan ini, awas Adam dan Hawa, silahkan kamu diami surga ini, makan apa saja di situ boleh, yang di situ kamu makan boleh, cuma jangan dekati pohon ini karena di situ ada sesuatu yang ketika kamu ambil menyebabkan kamu menjadi orang yang zalim, yang menganiaya diri, yang oleh karena itu kamu terdampak negatif oleh perilakumu sendiri. Ini kata yang bisa diserap dari firman Allah. Nah, kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 19 dikatakan begini. Wa ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Mirip aja. Ya. Jadi ayatnya hampir sama. Substansinya sama. Di sini Allah berfirman, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga ini. Makan saja olehmu berdua buah-buahan apapun yang ada di sini, di mana saja kamu berada dan menyukainya, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang yang zalim. Kalau kamu dekati pohon ini, bukan tidak mungkin kamu akan menjadi orang yang zalim, orang yang menyadari diri sebagai akibat dari ketidakhati-hatian kamu, karena pohon ini adalah pohon yang bisa membuat dirimu itu tergoda untuk bisa masuk dalam jebakan setan yang waktu itu diperankan oleh iblis." Kira-kira warningnya seperti itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari kedua ayat yang saya bacakan tadi pada surat Toha, pada surat Al-A'raf ayat 19, yang juga ada pada surat Al-Baqarah ayat 35, yang nanti ada bandingannya pada surat Toha ayat 120 untuk bisa membuat kita mengerti apa buah khuldi itu, seberapa mungkin buah khuldi itu menyebabkan Adam dan Hawa tergelincir dan kemudian turun dari surga sebagai akibat dari tindakannya yang melanggar aturan Allah itu. Jadi dari ayat itu jelaslah pelajaran Allah bagi kita semua bahwa setan, sekali lagi setan itu akan selalu menjadi pemenang kalau kita lengah sedetik pun kita lengah. Dan sebaliknya kita akan kemudian jadi pecundang bila kita tetap terjebak pada godaan itu. Sebaliknya, kalau kita itu betul-betul ingat kepada Allah, setan akan menjadi pecundang, akan kita kalahkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi kata kuncinya adalah dzikrullah. Mintalah perlindungan kepada Allah atas segala kemungkinan kita itu akan digoda oleh setan dengan caranya yang bermacam-macam. Jadi modus operandinya itu bermacam-macam, tetapi substansinya satu. Setan itu akan selalu menggoda diri kita dengan godaan-godaan yang memukau. Kalau dulu setan itu menggoda dengan buah khuldi pada Adam dan Hawa, sekarang buah khuldinya berwujud pada sesuatu yang menarik perhatian manusia. Ada harta benda, ada pangkat atau jabatan. Kalau laki-laki ada wanita, banyak orang yang tergoda. Ya, kalau kita belajar pada Nabi Yusuf kan begitu. Bagaimana Nabi Yusuf itu tidak terjebak oleh godaan setan melalui orang yang disebut di dalam tafsir itu bernama Zulaikha. Di dalam Al-Qur'annya sendiri tidak disebut. Di situ Nabi Yusuf ingat pada Allah sehingga Allah lebih melekat pada dirinya. Dan bahkan kalaupun harus masuk penjara karena dia itu menolak ajakan wanita itu, dia akan senang menerimanya karena dibandingkan dengan kedurhakaan yang dilakukan ketika berzina, penjara itu lebih menarik bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dan masih banyak godaan-godaan yang lain. Tapi kalau saya ditanya, boleh nggak jadi orang kaya? Boleh. Nabi Sulaiman jadi orang kaya, tetap saja dia ingat pada Allah.
Boleh nggak jadi orang ganteng? Nabi Yusuf orang ganteng, tapi dengan ingat pada Allah dia selamat. Boleh nggak menjadi orang hebat? Boleh. Semua Rasulullah itu orang-orang hebat. Daud orang hebat, selamat. Ibrahim orang hebat, selamat. Musa orang hebat, selamat. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu orang hebat ya. Top leader ya. Tapi apakah dia sombong dengan kehormatan yang diberikan oleh Allah ketika dia itu mendapatkan amanah untuk menjadi Rasulullah? Tidak. Bahkan ketika dia bisa memimpin umat Islam untuk menjadi pemenang, ketika Fathu Makkah tidak ada sedikit pun kesombongan. Tetap saja beliau bersikap tawadhu. Artinya dia menang melawan godaan setan. Nah, jadi sekali lagi, jadilah pemenang dengan mengingat Allah. Dan jangan pernah jadi pecundang ketika melawan setan, karena kita lengah untuk mengingat Allah. Nah, ketika menginterpretasikan rangkaian kalimat pada akhir surat Al-An'am ayat 42, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Pada umumnya para ahli tafsir, para mufassir, ini hasil bacaan saya, para ahli tafsir Al-Quran itu menyatakan bahwa jangan sampai kita umat manusia itu sedikit pun mengikuti bujuk rayu setan karena kita lupa kepada Allah, atau karena kita terkesima oleh bujuk rayu setan yang bermacam-macam itu. Sebab bagaimanapun juga setan itu tidak akan pernah mengajak berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan sekecil apapun. Setan akan selalu mengajak kita ke arah keburukan. Secara a priori selalu mereka akan bersepakat bahwa tidak ada yang perlu diikuti dari kebaikan-kebaikan yang bisa kita perbuat. Mereka itu punya kesepakatan, pokoknya kita harus menggoda manusia supaya manusia itu tidak tertarik pada kebaikan. Sehingga para ahli tafsir mengatakan jangan pernah sekecil apapun sepakat dengan bujuk rayu setan, dan tidak boleh kita ikuti langkah-langkah setan seperti apapun langkah itu menarik bagi diri Anda. Maaf nih, sekarang ini kan banyak langkah-langkah setan yang menarik orang untuk diikuti. Termasuk langkah setan untuk merebut jabatan. Langkah setan untuk mencari dan mendapatkan harta yang melimpah. Termasuk langkah setan untuk mendapatkan kenikmatan duniawi yang lain. Bagaimana seorang laki-laki hanya karena terkesima oleh wanita, dia terjebak pada bujuk rayu setan yang kemudian hancur lebur berantakan hidupnya. Bagaimana seorang wanita terbujuk oleh setan karena rayuan para laki-laki yang menjanjikan bagi para wanita itu, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan penampilannya yang serba memukau pada wanita itu. Maka sekali lagi, kalau dalam pengajian saya katakan selingkuh itu terjadi karena bujuk rayu setan. Orang bisa berselingkuh sebagai akibat dari bujuk rayu setan. Dan saya sampaikan bahwa bujuk rayu setan itu luar biasa menarik kok. Dan kalau kita tidak sadar, kecil apapun kita tidak sadar, atau sedetik pun kita lupa kepada Allah, habis kok. Nah, bahkan saya katakan begini dalam bahasa yang sederhana. Kita boleh bertanya, apa saja langkah-langkah setan itu kira-kira? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita harus menahan diri untuk tidak mengikuti langkah setan itu? Dan yang terakhir, apa hikmah di balik larangan Allah dan juga Rasulullah pada diri kita ketika kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan itu? Nah, kita sebut dengan bahasa yang sederhana saja lah. Di negeri kita tercinta, Indonesia, berbagai ragam kemaksiatan itu terpampang jelas, transparan, kasat mata. Bahkan terhiasi oleh berbagai macam perhiasan yang bisa mengaburkan pandangan mata kita, termasuk mata hati kita. Meskipun sebenarnya mata hati kita itu pedih merasakannya, tetapi kita menjadi orang yang menikmati. Karena apa? Apa yang kita lihat itu mempesona. Ada yang disebut tampilan kosmetikal, misalnya
yang dilakukan atau diperankan oleh para badut politik yang kadang-kadang sangat menarik, yang oleh Pak Taufik Ismail di dalam sebuah puisinya itu diungkapkan, dibungkus dalam kertas berwarna-warni, diiklankan dengan indah dan cerdasnya. Jadi mereka bisa mengemas dengan kemasan yang indah, berwarna-warni, iklannya juga luar biasa, sebegitu indah, dan mereka cerdas untuk menawarkan sesuatu yang sebenarnya buruk, sebenarnya tidak baik, sebenarnya tidak seharusnya dibeli, menjadi sesuatu yang kita beli karena kita tertarik dengan cara mereka mengiklankan keburukan-keburukan itu. Mereka cerdas, tapi mereka culas juga. Nah, pemandangan yang serupa sekarang ini bukan merupakan sesuatu yang asing lagi. Misalnya kalau kita lihat di televisi atau sekarang di media sosial, kita bisa membaca dan bahkan melihat sesuatu yang sangat menarik. Dulu, kata ibu saya almarhumah, dan juga bapak saya yang selalu menasihati saya, ini saya kutip saja kata ibu saya dulu, yang pernah berpuluh-puluh tahun menjadi guru sekolah dasar Muhammadiyah dari Kauman sampai Purwodiningrat. Itu pernah ibu saya berpesan, perilaku semacam ini memang dirasa aneh dulu, tetapi nanti bukan tidak mungkin perilaku yang sementara ini kita anggap aneh sekarang ini akan menjadi perilaku yang kita anggap tidak aneh, bahkan menarik. Karena apa? Situasi dan kondisinya sudah berbeda. Dulu kata ibu saya, di zaman ibu bapak saya, orang pacaran itu aneh dan dianggap aib. Tapi sekarang kan kalau tidak pacaran malah dianggap aneh. Nah, ketika saya ditanya oleh mahasiswa saya, berapa tahun bapak pacaran dengan istri bapak, saya ketawa, saya nggak pernah pacaran. Kok bisa? Ya, nyatanya bisa. Bahkan banyak teman saya yang saya jadikan sebagai contoh atau teladan itu mengatakan dengan tidak berpacaran mereka bisa mendapatkan keluarga sakinah. Sementara yang berpacaran berlama-lama malah bercerai. Dan itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Mereka mengawali pernikahan itu dengan niat karena Allah. Itu yang membuat keluarga sakinah. Sementara yang berpacaran menikah mungkin bukan karena Allah, tapi karena dorongan hawa nafsu, sehingga cinta itu tidak menumbuhkan kebaikan. Tetapi bukan berarti cinta itu tidak penting. Cinta yang kemudian dibalut dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah, itu yang akan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Nah, saya kembangkan apa kata ibu saya itu. Kini, saat ini orang itu pada umumnya menganggap sesuatu yang seharusnya tidak terjadi itu sebagai sesuatu yang wajar, sekalipun taruhannya adalah kita menjadi semakin bersahabat dengan ketidakbenaran dan ketidakbaikan, yang karena kita anggap sebagai sesuatu yang wajar, kita semakin tidak memiliki kepekaan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dan bahkan lama-lama setan yang semula menjadi musuh kita tiba-tiba secara tidak sadar kita jadikan sebagai teman sejawat kita, menjadi close friend, menjadi sahabat kita. Setan, kekuatan jahat yang ada di sekitar kita, akhirnya menjadi panglima kita, mengendalikan diri kita untuk menjadi sahabat kita, yang ujung-ujungnya menjadikan diri kita menjadi semakin bersahabat dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Kita bisa mengatakan say no to corruption, katakan tidak pada korupsi. Tetapi begitu kita itu mendekati perbuatan itu, lama-lama kita bersahabat juga dengan tindakan korupsi. Hati-hati dengan uang, itu kata kita. Tetapi hati kita lama-lama tidak peka. Karena apa? Kita sedikit demi sedikit bersahabat dengan cara orang untuk mengambil uang dengan cara yang tidak hak. Jabatan itu bukan sesuatu yang diharamkan, tapi ketika orang sudah berebut jabatan, disitulah kemudian orang akan berjuang untuk melahirkan sesuatu yang tidak baik karena keinginan dia untuk meraih jabatan. Rasulullah kan
tidak suka terhadap orang yang minta jabatan. Bahkan ada sahabatnya minta jabatan nggak dikasih. Apalagi kalau orang yang minta jabatan itu memang orang yang tidak kompeten. Nah sekarang orang berlomba berkampanye untuk meraih jabatan, dan bahkan kemudian dengan uang mereka berusaha untuk mempengaruhi orang-orang untuk memilih dirinya menjadi orang-orang yang menjabat di jabatan yang basah. Dan itu kan bentuk kemaksiatan yang terjadi dan kemudian dinikmati oleh banyak orang. Saya tidak usah menyebut jabatan apa yang menarik, tetapi kita bisa melihat dengan kasat mata bagaimana orang berlomba untuk meraih jabatan dengan cara apapun dan tanpa rasa malu. Mereka gunakan uangnya dengan segala macam cara, termasuk membeli media untuk bisa membuat orang itu terpengaruh dan memilih dia sebagai orang yang layak menjabat menurut mereka yang terpengaruh itu. Dan sehingga ketika kita mendapatkan jabatan karena orientasinya jabatan itu bukan karena Allah, akhirnya kita bisa menjadi koruptor karena jabatan yang kita pegang. A'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, ketika jabatan itu sudah menjadi sesuatu yang kita tuju, disitulah setan akan dengan sangat mudah bermain. Tetapi ketika jabatan itu kita pandang sebagai amanah yang berat untuk kita emban, disitulah kita harus berhati-hati. Jangan sampai kemudian dengan jabatan itu kita melanggar aturan-aturan Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, setan itu memang tidak pernah pilih kasih. Ya, seperti COVID-19 itu nggak pernah pilih kasih. Menyerang-nyerang aja. Yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, yang pintar, yang tidak pintar. Semuanya dimanapun, kapanpun, siapapun itu bisa kena virus yang disebut dengan virus corona atau COVID-19 itu. Makanya kalau orang takut pada virus yang namanya COVID-19 itu, heran saya. Sampai mengunci diri di rumah itu apa ya, ketika mengunci diri rumah itu terus virusnya nggak bisa datang, ya belum tentu. Karena penularan virus itu kan bisa cepat. Apa ketika orang mengunci di rumah itu 100% bisa mengunci? Ya enggak juga. Kalau kita ini seorang suami istri, kita juga sering ke pasar. Kalau kita ini seorang suami, kita juga sering ke kantor. Dan ketika kita pesan makanan, makanan itu dibawa oleh orang. Dan orang yang membawa itu mungkin saja juga pernah bersentuhan orang yang sudah terinfeksi atau terkena virus corona itu. Enggak ada keamanan 100% itu. Sementara orang yang ke masjid dihujat berkali-kali, bahkan dikatakan awas jangan ke masjid nanti kena virus corona atau menularkan virus corona. Itu cara berpikir yang perlu dikoreksi. Saya tidak mengatakan ini salah, tapi kerumunan dimanapun itu akan bisa mengakibatkan penularan, dan kita bisa menularkan atau tertular, termasuk yang muda-muda itu yang katanya itu rentan untuk menularkan, tetapi tidak rentan untuk mati sebagai akibat dari virus yang mengenainya. Boleh jadi pendapat itu benar, tapi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap tenaga kerja yang umurnya 45 tahun ke bawah itu juga bisa dipertanyakan, dikritisi itu. Benar nggak kebijakan itu? Karena pada saatnya mereka mungkin tidak mati karena virus itu, tapi mereka rentan menularkan dan tertular pada orang-orang yang memang berisiko tinggi ketika terkena virus corona itu. Makanya ketika saya ditanya itu, kalau orang mau ke masjid, ya ke masjid aja, nggak apa-apa. Asal kita tahu protokolnya. Makanya sekarang ada istilah new normal. Normal baru itu istilah yang kemudian dikembangkan orang. Dulu ada istilah herd immunity. Herd immunity itu imunitas yang terjadi pada sejumlah orang, dalam kelompok orang, karena orang itu sudah kuat, sudah kebal. Mungkin karena pernah terinfeksi oleh virus menjadi kebal. Itu kalau dikembangkan menjadi sesuatu yang menarik, new normal itu. Jadi kita bukan bersahabat dengan virus, tetapi ketika kita itu menyikapi virus itu dengan sikap yang wajar, kita tidak akan pernah ketakutan, karena siapapun, dimanapun, dengan apapun akan bisa terkena virus itu dan menularkan virus itu. Tidak harus orang tua, tidak harus yang ke masjid, yang di pasar, yang di mall, di jalan, sama. Bahkan ketika ada daging yang dikatakan kalau kena di pasar nggak ada masalah, tapi kalau kena di masjid kan memalukan. Nah itu cara berpikir yang menurut saya perlu dikoreksi. Ketika orang Islam itu dimanapun dan kapanpun beraktivitas, dia harus beraktivitas dengan niat satu, beribadah, titik. Saya tidak ingin mengatakan siapapun ya yang berkatakan itu salah, tapi tolong dikritisi. Kalau ke
pasar nggak apa-apa, kalau masjid jangan. Itu cara berpikir yang menurut saya perlu dikoreksi. Kalau ke pasar kena virus, kemudian mengenai orang lain, itu kan tidak aib siapa yang ngomong. Seperti apapun perilaku kita, tindakan kita, aktivitas kita itu harus kita niatkan karena Allah. Itulah nilai ibadah dari setiap tindakan kita. Saya mengajar karena Allah, saya belajar karena Allah, saya pesan ke pasar karena Allah, saya ke kantor karena Allah, saya berjalan karena Allah, saya duduk karena Allah, saya tidur karena Allah. Itu pribadi ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Coba tolong dipelajari lah. Saya pernah diminta untuk menjelaskan tentang konsep ulil albab itu, tetapi mungkin tidak terlalu banyak yang bisa saya jelaskan. Insyaallah saya akan menjelaskan besok pagi. Apa sih ulil albab itu? Itu sikap yang harus dimiliki oleh Islam. Orang Islam itu harus menjadi ulil albab, dan itu cita-cita luhur. Sehingga kita bisa memadukan potensi zikir dan pikir kita untuk menjadi orang yang selalu hanya ingin beribadah kepada Allah dimanapun dan kapan kita berada. Kalau ada orang yang mengatakan ke masjid jangan, ke pasar monggo, itu perlu dibenahi cara berpikirnya. Mindsetnya salah. Saya tidak ingin berdebat dengan orang-orang seperti itu karena sudah salah. Debat nanti malah debat kusir. Mau ke masjid aja. Dengan cara yang bersih, dengan membersihkan diri, dengan berhati-hati, dengan pakai masker, dengan mengambil jarak. Sudah. Akan ketika saya ditanya oleh orang, Pak Muhsin besok berani menjadi khotib Idul Fitri, why not? Berani khutbah, why not? Kalau kena virus gimana? Saya tidak tahu. Kehendak Allah itu tidak akan pernah bisa saya katakan tidak. Tidak pernah saya bisa menolak kehendak Allah. Kalaupun saya kena virus karena Allah, saya ikhlas. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah berikan yang terbaik untuk diri saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya, termasuk umat Islam dan bangsa ini, supaya kita bisa keluar dari persoalan yang kita hadapi. Mohonkan kepada Allah, karena virus itu milik Allah. Kenapa kita tidak bermohon kepada yang punya virus? Akan saya ketika dimintai nasihat oleh murid-murid saya, mahasiswa saya, Ustaz, saya mau tanya, Ustaz, saya ingin menikah. Oh bagus, tapi dengan siapa saya menikah? Tanya pada yang punya hati. Maksudnya siapa? Allah. Ya Allah, saya mau menikah, pilihkan saya jodoh yang terbaik untukku menurutmu. Itu doanya, itu istiqoroh kita. Pilihan Allah selalu yang terbaik, tapi pilihan kita belum tentu terbaik karena Allah pasti yang paling tahu terhadap apa yang seharusnya kita miliki, kita kerjakan, kita mau. Jadi jangan sok tahu jodoh saya itu dan itu, ini dan ini. Itu kan kata hati kita, belum tentu benar. Jodoh saya itu adalah orang yang oleh Allah dipilihkan untuk saya. Itu aja. Berdoalah pada Allah, mohonlah pada Allah, ya Allah bukakan pintu hatiku untuk menerima jodoh yang kusiapkan untukku, dan bukakan pintu hati calon-calon jodohku siapapun dia untuk menerima kehadiranku dengan ketulusan hatinya, sehingga ada pertemuan antara hati yang tulus seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berjodoh karena Allah, yang menikah karena Allah, yang bersatu karena Allah. Indah itu. Ketika niat kita itu karena Allah dan hati kita itu berpadu karena Allah, karena kita mohon hanya kepada Allah, disitulah sakinah akan kita peroleh. Cinta dan kasih sayang itu akan terbangun karena Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Itu yang selalu saya sampaikan pada mahasiswa saya. Dan saya yakin apa yang saya peroleh sekarang ini dari Allah itulah yang terbaik menurut Allah, dan itulah yang pasti baik karena saya yakin bahwa Allah yang paling tahu tentang apa yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Itu. Jadi bukan karena saya itu sekarang ada di rumah bersama istri saya kemudian saya katakan seperti itu, tidak. Dari lubuk hati yang paling dalam saya katakan, siapapun yang dipilihkan oleh Allah menjadi jodoh saya, itulah yang terbaik. She's the best, ialah yang terbaik. Dan ketika saya diamanai untuk menjadi mubalik seperti sekarang ini, menjadi dosen seperti sekarang ini, itu pilihan Allah karena saya memilih dengan istikharah.
Saya bisa menjadi pedagang, saya bisa menjadi politikus, saya bisa menjadi apapun dan siapapun. Tapi kenapa pilihan saya itu menjadi seorang pendidik, menjadi seorang mubalik? Karena saya telah mencoba untuk bertanya pada diri saya, kemudian saya mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan apa yang harus saya pilih, dan itulah jalan hidupku. Jadi kata hati saya mengatakan begitu, ini jalan hidup saya. Jadi saya jadi mubalik itu bukan karena apa-apa, insya Allah karena Allah. Saya jadi dosen karena Allah, sehingga saya dengan mahasiswa saya itu seperti berteman. Silahkan ada bertanya pada para mahasiswa saya, siapa saya di hadapan mereka. Insya Allah saya itu berteman, saya nggak pernah merasa bahwa saya itu orang hebat. Kenapa? Saya banyak belajar dari mereka. Dosen-dosen muda yang menjadi teman saya, mitra saya di Fakultas Agama Islam UMY itu semua teman saya. Bahkan dosen-dosen UMY yang ada di fakultas lain, di prodi lain itu teman-teman saya. Saya banyak belajar dari mereka. Dan murid-murid saya itu adalah guru-guru saya. Dan itu yang harus saya katakan secara jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Dan saya tidak pernah sombong dengan jabatan saya, status saya. Tapi sekaligus saya nggak pernah rendah diri ketika berhadapan dengan siapapun. Saya banyak berteman dengan para profesor, para guru besar yang hebat-hebat. Saya belajar dari mereka. Tapi saya juga banyak belajar dari murid-murid saya, jamaah saya. Dan mereka itu guru-guru saya yang luar biasa memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri saya. Kita teruskan. Setan, sekali lagi, selalu memujuk kita. Dan sangat piawai memujuk kita. Sehingga kalau kita itu menjadi apapun dan siapapun, hati-hatilah. Jadi mubalik, jadi pendidik yang bergerak di dunia dakwah dan pendidikan bisa digoyang oleh setan. Iman kita bisa goyah karena godaan setan dengan modus operandi yang beragam, yang bekerja secara sistemik dan sistematik. Sebagaimana peringatan Allah yang ada di dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 16-17. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Di sini ayatnya berkata tentang iblis. Iblis pun menjawab, pada siapa? Pada Allah. Ya Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halanginya. Siapa yang menghalangi mereka dari jalanmu? Jalanmu yang lurus itu akan saya tutup dengan cara saya. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Taat padamu. Jadi mayoritas orang itu jadi kufur. Karena apa? Karena godaan dari setan. Setan itu diwakili oleh jenderal besar ya waktu itu, iblis. Tidak akan pandang bulu untuk menggoda manusia. Kalau perlu Rasulullah digoda. Tetapi Rasulullah menjadi tidak tergoda karena apa? Rasulullah itu menjadi hamba yang tidak akan tergoda oleh setan karena keikhlasan yang sudah masuk ke dalam hatinya. Dia menjadi mukhlas. Orang-orang yang betul-betul disebut di dalam surah Shad ayat 83 dengan sebutan Al-Mukhlasin. Dalam surat Shad ayat 82-83 dikatakan qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis itu menjawab pertanyaan dari Allah, demi kekuasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis. Yang dikatakan dalam bahasa Arab itu mukhlas. Karena mukhlis dan mukhlas itu berbeda. Nanti pada saatnya akan saya jelaskan. Mukhlis itu orang yang mencapai keikhlasan karena upayanya dan kemudian mendapat ridha Allah. Mukhlas itu orang yang punya kepribadian ikhlas karena apa? Dia sudah menjadikan keikhlasan dari kepribadian dia dan dia terpilih oleh Allah untuk menjadi orang yang selalu ikhlas karena Allah. Oleh Allah sudah diberikan untuk melatih segala semacam petunjuk yang datang dari Allah sehingga dia menjadi orang yang taat karena Allah, dan pada saatnya dia sulit untuk diganggu oleh setan dengan berbagai macam tindakan setan itu. Sehingga Harun Yahya itu menerjemahkan ya, surat Al-Hijr ayat 39-42 itu dengan pernyataan yang sama seperti yang terdapat di dalam surat Shad ayat 82-83. Dia simbolkan begini,
I will make things on earth seems good to them, and I will mislead them all, every one of them except your servant among them who are sincere. Akan menjadikan serasa indah semua yang ada di dunia ini bagi para manusia, dan akan kusesatkan mereka semuanya tanpa kecuali, dan semuanya akan menjadi manusia-manusia yang sesat kecuali mereka yang benar-benar memiliki kesetiaan penuh untuk menjadi hamba Allah. Jadi ini kata iblis yang dinyatakan. Iblis itu tahu sasaran empuknya itu adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Sekecil apa beriak dalam diri manusia mengakibatkan dia terjebak dalam iblis. Dan iblis itu sekarang punya tim sukses yang luar biasa, yang akan menggoda anak-anak Adam dan Hawa itu menjadi orang yang tergoda, menjadi orang-orang yang pada akhirnya mengikuti langkah-langkah setan, bahkan berteman dengan setan, dan bahkan akan menjadi bagian dari setan-setan yang membujuk orang lain untuk menjadi orang yang pro terhadap ketidakbaikan dan anti kebaikan, pro terhadap yang batil dan anti terhadap yang hak. Naudzubillah min dzalik. Jadi para jamaah yang berbahagia, pagi ini kita coba untuk kita cukupkan. Jadi simpulan pentingnya yang ingin saya katakan, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga diri selamanya untuk selalu ingat kepada Allah, supaya kita betul-betul menjadi orang yang bisa menangkan peperangan kita melawan godaan setan. Kita harus hanya punya sikap toleran terhadap sesuatu yang memang tidak perlu kita katakan tidak. Tidak ada kompromi dengan setan. Dan pada saatnya segala macam godaan setan harus kita jawab dengan kata-kata no. Say no to Satan. Katakan tidak pada setan. Dan hanya orang-orang yang betul-betul punya kepribadian mukhlas, orang-orang yang akan bisa terjamin menjadi orang-orang yang tidak akan tergoda oleh pujuk dari setan. Dan keikhlasan yang terbangun di dalam orang yang punya pribadi mukhlas, itu keikhlasan yang sudah melekat di dalam dirinya, dan akhirnya insya Allah dengan kepribadian seperti itu kita akan selalu menjadi pemenang dalam pergumulan kita melawan setan dengan segala macam godaan yang akan dilakukan oleh mereka, dan sekaligus akan menjadikan setan terkapar menjadi pecundang di hadapan kita, orang-orang yang betul-betul ikhlas beribadah hanya karena Allah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pemahaman kita bersama dan kita amalkan di dalam kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.